Pada tahun 1215 M atau 1137 Saka, bukan Magna Carta yang menerangi bumi. Jawa. Inggris tidak mengenal Jawa, Jawa tak mengenal Inggris. Namun Magna Carta yang lebih luas telah berlaku sejak Sri Erlangga naik tahta, 1020-1042 M, di Kahuripan. Pada tahun Raja John mengumumkan maklumatnya yang bersejarah. Magna Carta Erlangga itu telah dilindas oleh keturunannya sendiri yang kelima, Sri Kertajaya, Raja Kediri, 11851222 M. Negeri Tumapel, di bawah perlindungan Kediri, diperintah oleh Aku Tunggul Ametung, sepenuhnya mengikuti jejak Kertajaya, juga dalam mengimprovisasi perbudakan, yang 2 abad lamanya telah dihapuskan sejak Erlangga. Pada tahun 1215 itu juga seorang bocah berumur belasan, di kemudian hari dikenal dengan nama Arok, telah mengorganisasi perlawanan secara tidak sadar terhadap Tunggul Ametung. Dalam 5 tahun kemudian, berumur 20, telah menjadi taktikus perang, yang mengubah cara berperang gaya Hindu di Jawa. Juga seorang politikus dan negarawan dengan gaya sendiri. Pada tahun 1220 M atau 1142 Saka, ia memasuki Pekuan Tumapel sebagai prajurit. Dalam hanya 2 bulan ia telah gulingkan Tunggul Ametung dan sendiri marak jadi Aku, langsung mengembalikan Magna Carta Erlangga pada kedudukan semula. Pada tahun 1222 M atau 1144 Saka, hanya dalam 2 tahun, ia telah gulingkan raja terkuat di Jawa, Sri Kertajaya, dan dengan demikian mengembalikan Magna Carta Erlangga untuk seluruh Jawa. Cerita, Arok dan Dedes, yang terjadi dalam zaman leluhur sudah terbiasa memerintah, berpolitik, berintrik, biasa menggulingkan dan membangunkan negara, suatu kondisi yang mungkin menyebabkan orang Indonesia dewasa ini menganggap terlalu maju untuk zamannya. Kiranya anggapan demikian kurang tepat, taktik-taktik Arok sendiri telah dipraktekkan berulang kali, baik untuk menggulingkannya sendiri oleh anak tirinya Anusapati, Jayakatwang dalam menggulingkan Kertanegara, maupun oleh turunan Arok keempat, Raden Wijaya, dalam menggulingkan 2 musuh sekaligus, Jayakatwang dan bala tentara Kubilai Han. Pada 1293. Juga dekretnya tentang persaudaraan kepercayaan telah dirumuskan. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk, 1350-1389 M, oleh MPU Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Baik roman sejarah, Arok dan Dedes, maupun Dedes dan Arok, tidak lain daripada usaha membangunkan basis sosial historis bagi sejarah hidup Arok dan Dedes, yang mulai membukakan peradaban baru di Jawa, makin meninggalkan pengaruh Hindu, untuk data sejarah yang banyak kali terdengar kedongeng-dongengan. Materi sejarah yang paling kuat adalah yang didapatkan pada sisa Tugu Kemenangan Arok, yang kini dimasukkan dalam kompleks Candi Singasari, yang sebenarnya bukan candi dan biasa dinamai Candi Tumapel, dan karya MPU Tanakung, Glubdaka, yang ditulis pada masa hidup Ken Arok sendiri. Tumapel. Ia takkan dapat lupakan peristiwa itu pertama kali ia sadar dari pingsan. Tubuhnya dibopong diturunkan dari kuda, dibawa masuk ruangan besar ini digeletakkan di atas peraduan, dan orang yang menggotongnya itu, Tunggul Ametung, berdiri mengawasinya. Ia tengkurapkan diri di atas peraduan dan menangis. Orang itu tak juga pergi. Dan ia tidak diperkenankan meninggalkan bilik besar ini. Gede Mirah menyediakan untuknya air, tempat membuang kotoran dan makanan. Matahari belum terbit. Lampu-lampu suram menerangi bilik besar itu. Begitu matahari muncul masuk ke dalam seorang tua mengenakan tanda-tanda Brahmana. Ia tak mau turun dari peraduan. Tetapi Tunggul Ametung membopongnya lagi, mendudukannya di sebuah bangku yang diberi bertilam permadani. Ia tutup mukanya dengan tangan. Tunggul Ametung duduk di sampingnya. Orang dengan tanda-tanda Brahmana itu telah menikahkannya. Hanya Gede Mirah bertindak sebagai saksi. Kemudian Tunggul Ametung meninggalkan bilik bersama Brahmana itu. Sejak itu ia tidak diperkenankan keluar dari bilik besar ini. Semua berlangsung secara rahasia. 40 hari telah lewat. Sekarang ini,
Gede Mirah meriasnya. Ia telah sampai pada riasan terakhir. Ia ingin kerja rias ini tiadakan berakhir. Dalam 40 hari ia telah bermohon pada Mahadewa agar melepaskannya dari kungkungan ini, mengembalikannya pada ayahnya tercinta di desa. Semua sia-sia. Hari yang ke-40 adalah hari selesainya wadat pengantin. Ia menggigil membayangkan seorang lelaki sebentar nanti akan membawanya ke peraduan. Dan ayahnya tak juga datang untuk membenarkan perkawinan ini. Ia sendiri juga tidak membenarkan. Perawan terayu di seluruh negeri, bisik Gede Mirah. Tanpa riasan sahaya pun tiada orang lain bisa menandingi. Bedak telah menutupi sebagian dari kepucatannya. Sekali lagi air mata merusakkan rias itu. Jangan menangis. Berterima kasihlah kepada para dewa. Tak ada seorang wanita yang telah ditempatkan pada satu kedudukan oleh Yang Mulia Tunggul Ametung. Tak pernah Yang Mulia melakukan wadat kecuali hanya untukmu. Pernikahan itu takkan dapat dibatalkan. Yang suci belakangka adalah juga seorang Brahmana. Sebagai ayahmu, mantra-mantranya sama mengikat dengan yang diucapkan oleh ayahmu. Dedes masih juga belum membuka mulut dalam 40 hari ini. Ia selalu terkenang pada ayahnya. Tanpa pembenaran dan restunya, semua hanya akan menuju pada bencana. Dan sebagai gadis yang terdidik untuk menjadi Brahmani, ia tahu Tunggul Ametung hanya seorang penjahat dan pendekar yang diangkat untuk jabatan. Tunggul Ametung bukan nama pribadi, tapi gelar jabatan gendarmeri. Artinya penggada kayu. Itu oleh Sri Kertajaya untuk menjamin arus upeti ke Kediri. Semua Brahmana, termasuk ayahnya, membencinya. 20 tahun sebagai Tunggul Ametung pekerjaan pokoknya adalah melakukan perampasan terhadap semua terbaik milik rakyat Tumapel, kuda terbaik, burung terbaik, perawan tercantik. Mari, Dara, dan ditariknya perawan itu berdiri dari duduknya. Dedes tetap tak bicara. Bedak dan mangir itu tak dapat menyembunyikan. Dada telanjangnya mulai ditutup dengan sutra terawang tenunan. Mesir tipis laksana selaput kabut menyapu gunung kembar. Peniti pada seutas tali. Emas membikin sutra terawang itu menyangsang pada lehernya, sebagian menutup rambut. Dan tali emas itu sendiri kemudian dilibatkan 3 kali pada leher. Untuk kemudian jatuh pada perutnya. Selembar sutra berselang-seling benang. Emas dan perak terkaitkan pada kondai dengan tusuk kondai, jatuh melalui kuping kiri ke atas pundak. Mari, Dara, katanya lagi dan dipimpinnya Dede sang cantik, sang ayu, sang. Segala pujian itu hendak meninggalkan bilik. Gedung bekuan itu dalam segala hal meniru istana Kediri, malahan nampak berusaha hendak mengatasi juga tata cara yang berlaku 10 tahun yang lalu. Tumapel masih berupa desa sama dengan desa-desa lain. Kini gedung-gedung bermunculan seperti dari perut bumi. Tumapel berubah menjadi kota dan beratus. Desa bawahannya berubah jadi kumpulan gubuk dan pondok bobrok. Tunggul Ametung Tumapel melambung naik jadi raja kecil, dengan kekuasaan tanpa batas. Hanya takluk pada Kediri. 2 orang pengawal, mendengar gerincing giring-giring, membuka tabir berat dari potongan ranting bambu petung, menghentakan pangkal tangkai tombak sebagai penghormatan, membungkuk tanpa memandang pada Dedes. Gede Mirah menyerahkannya pada rombongan wanita pengiring yang langsung menyerahkannya pada Yang Suci belakang Ka, Pandita Negeri Tumapel. Semua menunduk mengikatkan pandang pada lantai. Juga Dedes. Hanya Yang Suci mengangkat muka, memimpin semua meninggalkan keputrian menuju ke pendopo. Pekuan. Iringan itu merupakan permainan warna dalam siraman sinar matahari. Sore. Di depan sendiri Dedes dalam intan baiduri gemerlapan. Rambutnya dimahkotai dengan pita emas dengan matahari intan bertaburan pada kening. Kulit tubuhnya yang dimangir kuning muncul dari balik terawang sutra Mesir dengan sepasang buah dada seperti hendak bertanding dengan matahari. Yang Suci belakangka mengenakan jubah hitam berkalung lempengan emas. Dengan hiasan dudul bergambar lambang serba Wisnu, Cakra dan Sangkakala. Kalung jabatan itu diberati dengan patung Garuda, juga dari emas. Semua berkilat-kilat.
memuntahkan pantulan api dari dalamnya. Di belakang barisan darah pengiring, berselendang aneka warna dengan buah dada. Penuh menggagahi pemandangan, dengan gelang dan binggal perak dan suasa. Mengangakan mulut naga. Iringan itu berjalan selangkah dan selangkah seperti takut bumi jadi rengkah. Terinjak. Tetap tinggal yang suci yang tiada menunduk dengan jubah gemersik pada setiap langkah. 80 langkah keluar dari keputrian iringan sampai di pendopo istana sang. Aku. 4 orang prajurit berbareng meniup sangkakala. Dan keluarlah Tunggul. Ametung dengan pakaian kebesaran, menandingi pakaian Sri Kertajaya. Ia diapit oleh barisan narapraja, kemudian diiringkan oleh pasukan pengawal, yang mendadak keluar dari samping-menyamping istana, menaikkan tombak dan menghentakkan pangkalnya ke lantai. Aku Tumapel turun dari pendopo. Menyambut pengantinnya, menggandengnya. 2 orang prajurit datang membawa 2 ekor kuda dengan hiasan serba perak. Mereka mengangkat sembah kemudian mempersembahkan kuda mereka. Tunggul Ametung menolong Dedes naik ke atas kuda yang seekor. Ia sendiri menaiki yang lain. Dan iringan itu mengikuti di belakang berjalan kaki. Meninggalkan pekuan, langsung menuju ke alun-alun. 2 orang prajurit itu menuntun kuda pengantin. Juga turun dan kuda Tunggul Ametung sendiri. Menolong pengantinnya, membimbingnya mendaki tangga panggung. Janur kuning dan daun beringin menyambut kedatangan mereka. Dan rakyat yang menonton di seputar alun-alun itu hening tanpa sorak-sorai. Para narapraja ikut naik ke panggung. Para pengiring berbaris bersua di bawah. Yang suci belakangka berdiri di hadapan pengantin, memberi hormat, menyingkir ke samping menghadapi rakyat. Ia angkat tongkat sucinya. Keadaan semakin hening. Mendadak menderum genderang dari belakang para penonton. Dengan tangan kanan yang suci mengangkat giring-giring emas dan menggerincingkannya 3 kali. Berpuluh pandita dari seluruh negeri Tumapel, yang didatangkan dari kota dan desa dan diturunkan dari gunung-gunung Arjuna, Welirang, Kawi, dan Hanung. Hanung, sekarang dikenal dengan nama Anjasmara, berbaris seorang-seorang. Dengan jubah aneka warna dan destar sesuai dengan warna jubahnya. Di tangan mereka terangkat umbul-umbul kecil. Semua berjumlah 40. Pandita, 40 hari pengantin telah mematuhi wadat perkawinan agung. Tata cara para raja dari jauh di masa silam yang sudah tak dapat diingat lagi kapan. Di belakangnya lagi sebarisan darah belasan tahun menari dalam irama gamelan. Pemimpinnya membawa bendera sutra merah, besar, pertanda darah perawan. Pengantin diharapkan. Pakaian mereka kain batik, tanpa selembar pun baju. Dengan perhiasan dan mahkota bunga-bungaan. Waktu sebarisan kepala desa menyusul, memikul patung dewa yang sedang duduk. Di atas punggung Garuda seluruhnya terbuat daripada anyaman rontal, penonton bersorak-sorai, kemudian mengangkat sembah. Hanya para Brahmana dan Brahmani, yang berada di antara para penonton dan menyembunyikan kepercayaannya selama ini, dalam kediamannya masih dapat mengenal patung itu. Sama sekali bukan seorang dewa, hanya seorang raja yang diperdewakan. Erlangga. Sesampai di depan panggung semua barisan berjalan miring menjauh memasuki tengah-tengah alun-alun. Hanya barisan patung di atas Garuda itu tetap berhenti di depan panggung. Ia diapit oleh barisan narapraja, kemudian diiringkan oleh pasukan pengawal, yang mendadak keluar dari samping-menyamping istana, menaikkan tombak dan menghentakkan pangkalnya ke lantai. Sangkakala berhenti berseru-seru. Aku Tumapel turun dari pendopo. Menyambut pengantinnya, menggandengnya. 2 orang prajurit datang membawa 2 ekor kuda dengan hiasan serba perak. Mereka mengangkat sembah kemudian mempersembahkan kuda naik ke atas kuda yang seekor. Ia sendiri menaiki yang lain. Dan iringan itu mengikuti di belakang berjalan kaki. Meninggalkan pekuan, langsung menuju ke alun-alun. 2 orang prajurit itu menuntun kuda pengantin. Juga turun dan kuda Tunggul Ametung sendiri. Menolong pengantinnya, membimbingnya mendaki tangga panggung. Janur kuning dan daun beringin menyambut kedatangan mereka. Dan rakyat yang menonton di seputar alun-alun itu hening tanpa sorak-sorai.
Para narapraja ikut naik ke panggung. Para pengiring berbaris bersua di bawah. Yang Suci Belakangka berdiri di hadapan pengantin, memberi hormat, menyingkir ke samping menghadapi rakyat. Ia angkat tongkat sucinya. Keadaan semakin hening. Mendadak menderum genderang dari belakang para penonton. Dengan tangan kanan Yang Suci mengangkat giring-giring emas dan menggerincingkannya 3 kali. Berpuluh pandita dari seluruh negeri Tumapel, yang didatangkan dari kota dan desa dan diturunkan dari gunung-gunung Arjuna, Welirang, Kawi, dan Hanung. Hanung, sekarang dikenal dengan nama Anjasmara, berbaris seorang-seorang. Dengan jubah aneka warna dan destar sesuai dengan warna jubahnya. Di tangan mereka terangkat umbul-umbul kecil. Semua berjumlah 40. Pandita, 40 hari pengantin telah mematuhi wadat perkawinan agung. Tata cara para raja dari jauh di masa silam yang sudah tak dapat diingat lagi kapan. Di belakangnya lagi sebarisan darah belasan tahun menari dalam irama gamelan. Pemimpinnya membawa bendera sutra merah, besar, pertanda darah perawan. Pengantin diharapkan. Pakaian mereka kain batik, tanpa selembar pun baju. Dengan perhiasan dan mahkota bunga-bungaan. Waktu sebarisan kepala desa menyusul, memikul patung dewa yang sedang duduk. Di atas punggung Garuda seluruhnya terbuat daripada anyaman rontal, penonton bersorak-sorai, kemudian mengangkat sembah. Hanya para Brahmana dan Brahmani, yang berada di antara para penonton dan menyembunyikan kepercayaannya selama ini, dalam kediamannya masih dapat mengenal patung itu. Sama sekali bukan seorang dewa, hanya seorang raja yang diperdewakan. Erlangga. Sesampai di depan panggung semua barisan berjalan miring menjauh memasuki tengah-tengah alun-alun. Hanya barisan patung di atas Garuda itu tetap berhenti di depan panggung. Para narapraja tinggal di pendopo, duduk bersimpuh. Aku dan pengantinnya. Dalam iringan Yang Suci, dan seorang pandita membawa bokor Abu Erlangga menuju ke bilik agung yang terletak di balik pendopo. Mereka dapatkan Gede Mirah menyambut di dalam. Diterimanya bokor emas itu dari tangan pandita dan menaruhnya di atas meja, kemudian menyembahnya. Dedes berjalan tanpa kemauan. Ia dengar Yang Suci sekali lagi berbisik menindas. Basuhlah kaki yang mulia. Dapat membendung air matanya dan menangis tersedan-sedan. Ia memprotes entah pada siapa, seorang Brahmani yang harus mencuci kaki. Seorang sudra yang disatriakan oleh Kediri. Yang mulia aku Tumapel, Yang Suci mulai memimpin upacara. Jika Yang mulia. Tunggul Ametung dalam berdiri itu mengangkat kaki kanan pada Dedes yang telah dipaksa berlutut oleh Yang Suci. Air bunga dalam jambang itu bergerak-gerak kecil. Bukankah Yang mulia aku sudah cukup memuliakan kau, Dedes? Para meswari Tumapel telah mengangkat naik kau dalam perkawinan kebesaran ini, tindas. Yang Suci. Melihat Dedes tak juga mencuci kaki Tunggul Ametung, ia sandarkan tongkat sucinya pada meja, menangkap tangan lembut Dedes dan memaksanya membasuh kaki kanan suaminya, kemudian yang kiri. Dedes tak juga bangkit dari berlutut. Kembali Yang Suci juga yang memimpinnya. Berdiri, membisikkan pada ubun-ubunnya, memberkahinya dengan restu. Kebahagiaan seru seorang putra calon pemangku Tumapel hendaknya segera dilahirkannya. Upacara selesai dan malam pun jatuh. Pesta untuk rakyat, juga pesta di Pekuan telah selesai. Tumapel mulai sunyi. Dalam tengah malam. Dan dingin pancaroba membikin orang lari di bawah selimut. Masing-masing. Dalam bilik agung Dedes berlutut menghadapi peraduan. Air matanya telah kering. Tapi dalam hatinya masih juga mengucur tiada henti. Gede Mirah dan Rimang tak mampu menghiburnya. Ia tahu pikirannya tidak kacau. Hatinya masih dapat menilai, mantra yang diucapkan oleh Belakangka dalam Sansakerta mengandung banyak kesalahan ucap dan bahasa. 5 tahun yang lalu pun ia berumur 11 waktu itu ia sudah mampu menyalahkan, apalagi sekarang. Ia tak bisa terima perkawinan semacam ini, seorang Brahmani harus membasuh kaki seorang sudra yang disatriakan. Dan ayahnya, seorang Brahmana terpelajar, merasa tidak perlu untuk menengok. 40 hari ia telah membisu.
Hanya itu yang ia bisa berbuat untuk melawan Tunggul Ametung. Menghadapi peraduan begini, dengan Gedemirah dan Rimang terus juga mencoba menghiburnya, ia teringat pada suatu cerita pokok tentang perkawinan antara wanita kasta Brahmana dengan seorang pria kasta Satria. Ayahnya, Mpu Parwa, yang menceritakan padanya dalam suatu pelajaran tentang tata tertib Triwangsa. Pada suatu kali di tahun 1107 Saka Sri Ratu Srenggajavasaba dari Kediri mangkat. Pertentangan terjadi dalam istana siapa yang harus dinobatkan. Raden Dandang. Gendis melarikan diri dari istana ke Gunung Wilis. Di sana ia jatuh cinta pada gadis anak Brahmana Resi Brahmaraja bernama Amisani. Waktu itu Dedes menerimanya hanya sebagai pelajaran sejarah, dan sekarang ini ia baru mengerti, semua itu peringatan pada dirinya untuk tidak menerima lamaran dan suami seorang dari kasta Satria. Ia sesali dirinya sendiri mengapa ia baru sekarang ini mengerti makna cerita itu. Dan bagaimana cerita itu selanjutnya. Resi Brahmaraja tidak menyetujui percintaan sang resi, hanya gadis desa, tidak layak mendampingi tuan jadi Parameshan, duduk di singgasana. Di kemudian hari. Tapi cinta telah membutakan Dandang Gendis. Ia menjawab, jika aku disuruh memilih antara Amisani dan mahkota, sekarang juga aku dapat. Katakan, aku pilih Dewi Amisani. Resi Brahmaraja, yang mengenal betul kehidupan istana, meminta pada Dandang Gendis untuk memikirkannya kembali, jangan sampai hati tertutup oleh nafsu. Anakku, tuan, aku tahu, dia lebih berbahagia hidup di Gunung Wilis ini daripada di istana. Dandang Gendis tak dapat dibelokkan kemauannya. Perkawinan dilangsungkan. 3 tahun ia tinggal di padepokan Resi Brahmaraja. Pada suatu hari datang dari Kediri ke Gunung Wilis Mpu Tanakung dan adiknya sendiri, Mahisa Walungan. Mereka datang menjemputnya untuk dinobatkan jadi Raja Kediri. Ini terjadi pada tahun 1110 Saka. Ia tidak lain daripada Sri Kertajaya, Gajah yang Jaya. Kreta, Gajah, yang memerintah Kediri sekarang. Di istana Amisani, si anak desa, tidak disukai oleh para putri istana. Orang pun memasang racun untuk membunuhnya. Amisani akhirnya mati termakan racun itu. Dedes terbangun dari renungannya. Ia kini sedang mengulangi kisah hidup Amisani. Ia mengerti di Tumapel tersedia banyak racun untuk melenyapkannya dari muka bumi. Aku tidak harus mati karena racun, ia yakinkan dirinya sendiri, yang lain bisa, Dedes tidak. Ia harus hidup. Ia masih akan bersimpuh pada kaki ayahnya untuk memohon ampunnya karena tak mampu membela diri. Ia harus telan semua upacara penghinaan kaum Wisnu atas dirinya. Ia angkat dagu, dan ayah, sekarang ini Sahaya kalah menyerah. Dengarkan sumpah Sahaya, Sahaya akan keluar sebagai pemenang pada akhir kelaknya. Harum mangir pada kulitnya bersama harum dupa setanggi memadati ruangan besar bilik agung itu. Hatinya sendiri semakin sempit terhimpit. Darah yang terasuh. Dengan cinta kasih seorang bapak ini tak punya kekuatan untuk melawan. Ilmu dan pengetahuan yang dituangkan padanya oleh ayahnya tidak berdaya menghadapi sang aku. Akhir kelaknya Sahaya yang menang. Ayah, agunglah kau, puncak Triwangsa. Kaum Brahmana, agunglah Hyang Mahadewa Siwa. Dan Tunggul Ametung hanya seorang jantan yang tahu memaksa, merusak, memerintah, membinasakan, merampas. Bahkan membaca ia tak pernah, karena memang tidak bisa. Menulis apa lagi? Dedes tak tahu harus berbuat apa. Melawan ia tak mampu lari ia pun tak mampu. Meraung tidak mungkin.